Saya ingin mengajak semua saudara untuk masuk dalam tema kita, lengkapilah kekuranganku ya Yesus. Saya yakin tidak ada seorang pun sudah terpenuhi semuanya, sudah komplit, sudah lengkap, tidak ada. Ya, kita mengalami begitu banyak kekurangan. Yang merasa katakan amin. Saya ulangi, kita mengalami begitu banyak kekurangan. Amin. Iya, itulah kita, saudara. Tapi kita harus minta, lengkapilah kekuranganku ya Yesus. Sudah pasti kita diajari rendah hati untuk bisa mengeluarkan doa dan permohonan ini. Saudara, mungkin banyak orang tidak setuju. Ya, aku sudah cukup diberkati, aku sudah cukup kuat, aku sudah cukup lama mengikut Tuhan, aku sudah berbuat ini itu segala macam. Para kekasih, hal yang paling penting adalah kerendahan hati supaya ditinggikan. Katakan, kerendahan hati supaya saya ditinggikan. Percayalah, itu firman Tuhan. Ya, kalau seorang dia rendah hati, Tuhan akan melengkapi dia segala kekurangannya, segala ketidakmampuannya. Tuhan akan menutup dan mengcover semuanya. Dan Tuhan akan memberikan perkara-perkara ilahi dan jasmani yang luar biasa. Katakan amin. Baiklah saudara, kita akan membuka Alkitab kita lebih dahulu di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-14. Kitab Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-14, para kekasih. Kita akan baca Mazmur 51 ayat yang ke-14. 1, 2. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Ya, sekali lagi supaya semua membaca dengan suara yang nyaring di rumah saudara juga. 1, 2. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Para kekasih, ayat ini ada beberapa kata yang janggal ya, dan yang kita kurang begitu mengerti. Tetapi marilah kita akan belajar bersama bahwa di sini kita mengakui segala kekurangan kita dan minta Tuhan melengkapi. Saudara, kata melengkapi berarti Dia akan menutup semua kekurangan. Dia akan memberi yang saya dan Anda tidak punya, saudara. Dan Dia melihat, wah, kamu punya senjata ini sudah kuno sekali. Ya, kamu tidak akan bisa berperang dengan begini. Sebelum kamu menembak, kamu sudah ditembak oleh 5 peluru dari 5 musuhmu. Ya, senjatamu ini kuno sekali. Diambillah, diganti yang baru. Contoh demikian. Saudara, kita tidak bisa meramu uang sedikit untuk setiap hari ibu belanja di pasar. Ya, saudara, karena terlalu sedikit. Tuhan mau melengkapinya. Saudara, ini ada contoh yang normal yang saben hari saya dan Anda hadapi. Ada kekurangan apa, tidak mampu apa, gagal apa. Itu biasa kekurangan manusia. Katakan, manusia serba kekurangan. Bila saya menengadah kepada Yesus, saya akan dicukupinya segala kekurangan saya. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Ya, saudara, itu sebab ayat ini kembali kita akan baca bersama dari Mazmur pasal yang ke-51 ayat 14. 1, 2. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara, inilah perlengkapannya. Katakan, perlengkapan saya adalah roh Allah yang rela. Saudara, jadi keadaan kita adalah tidak ada kegirangan. Keadaan kita susah, duka, kecewa, sakit hati, disakiti. Itu sebab bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. 2, yang tidak ada pada kita apa? Keselamatan. Seringkali karena kita jatuh dalam dosa, kita tidak ada lagi keselamatan dalam hidup kita. Karena selamat yang daripadamu, Engkau memberi kegirangan kepadaku. Jadi
ada kekurangan-kekurangan kita. Saudara mungkin saudara pikir, cuma kegembiraan, kegirangan saja. Ini kekurangan yang normal, mudah. Saya bisa jalan-jalan, saya bisa piknik, saya bisa kemana-mana, saya ke pesta, saya mau kemana saja untuk having fun, supaya saya girang. Saya melihat video pelawak, supaya saya girang. Saudara, tidak, ini kegirangan yang karena selamat dari Tuhan. Katakan, kegirangan ilahi yang tidak dapat saya cari di dunia. Ya, jadi ayat yang ringkas ini, yang sedikit dan pendek ini, maknanya dalam sekali. Ya, istimewa, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya, ini kalimat janggal. Nanti kita akan melihat. Para kekasih, itu sebab kita akan mulai melihatnya, dan saya perlu mengulik sedikit beberapa kata di dalam Alkitab bahasa Inggris, New King James. Restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. Di sini kita melihat restore to me. Kata restore ini bukan cuma kembalikan, tetapi sesuatu yang rusak, sesuatu yang hancur, sesuatu yang perlu diperbaiki. Jadi bukan kembalikan kegirangan itu saja, tetapi aku sudah punya kegirangan yang membawa aku masuk dalam malapetaka, masuk dalam berbuat dosa, masuk di dalam segala kejahatan. Kegirangan duniawi. You have to restore all my joyous life, the old one. And please, Lord Jesus, renew, restore, kembalikan, perbaharui. Nah, perbaharui ini restore. Perbaharuilah. Supaya apa? Ya, supaya dari keselamatanmu, ya, engkau memegang aku, and uphold me by your generous spirit. Uphold me, ya, disebutkan, and uphold me. Jadi keselamatan, kegirangan dari selamatnya Tuhan itu akan memegang aku. Saudara, akan memegang aku, bukan cuma aku kurang ditambahi, tetapi aku dijaga, dijamin, ya, saudara. By your generous spirit. Roh yang rela adalah generous spirit. Generous spirit adalah roh yang obral dan roh yang tidak membedakan. Saudara, itu generous. Saudara dan saya membutuhkan the generous spirit. Roh yang rela. Roh yang mengatasi semua tanpa perbedaan, tanpa diskriminasi, tanpa batas. Saudara bisa bayangkan roh apa itu? Roh yang dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Roh yang melayang-layang ketika alam semesta ini chaos dan tidak berbentuk, gelap gulita. Maka roh Allah, the generous spirit, dia ada melayang-layang. Dan dia mau mengatur semuanya. Sehingga dengan pengaturan Roh Kudus, dengan firman Tuhan, terjadilah terang. Gelap diusir. Saudara. Jadi saudara tahu makna dari ayat yang singkat ini. Restore to me the joy of your salvation. Kembalikan dan pulihkan, perbaiki segala kegembiraan, kesukacitaan oleh karena keselamatanmu. And uphold me. Dan pertahankan aku, jaga, uphold me. Jangan sampai jatuh lagi. Jangan sampai hancur lagi Tuhan. Engkau harus menjaga aku. Uphold me with your generous spirit. Dengan rohmu yang luar biasa. Yang mengatasi chaos. Mengatasi kacau balau. Mengatasi gelap gulita. Mengatasi kehancuran dan kehampaan. Hanya Roh Kudusmu Tuhan. Yang bisa memberi kepadaku semua kekuranganku. Amin. Itu sebab saudara perlu tahu. Pelajaran ini penting sekali di dalam hidup kita. Para kekasih, itu sebab diisyaratkan yang dari selamat daripadamu. Jadi kegirangan itu bukan dari dunia, kelebihan uang, banyak emas dan lain sebagainya. Tetapi karena keselamatan,
Keselamatan hanya diterima karena orang bertobat. Amin. Jadi Tuhan, aku mau bertobat. Demi pemenuhan janjimu ini, aku harus mau bertobat. Aku harus berubah supaya your generous spirit will cover over me and flowing over me and make me anew, a restored. Seorang yang sudah di-restored. Saudara, itu sebab kata kemauan untuk kita bertobat itu adalah satu tindakan yang luar biasa. Ya, sebelum lebih lanjut saya ingin menunjukkan pada saudara keseharian saya dan saudara yang menghambat Tuhan tidak bisa menutup kekurangan kita. Seringkali dalam doa orang menangis kepada Tuhan. Tuhan, masa engkau tidak tolong Tuhan? Saya harus bayar kontrak rumah, uangnya belum ada, saya harus diusir keluar. Tuhan, saya belum bisa belanja, kata ibu. Tuhan, uangnya tidak cukup Tuhan. Kalau saya belanja, saya tidak bisa memberikan uang sanggup untuk anak saya sekolah atau lain sebagainya. Tuhan, semua serba kepepet dan semua serba kekurangan. Saudara, Tuhan bilang malam ini, ada yang menghambat kamu, anakku. Ada yang menghambat kamu sehingga kamu kesulitan, kekurangan terus. Bukan cuma duit, bukan cuma kesehatan yang kamu kurang, bukan cuma kebahagiaan yang kamu kurang. Saudara, keseharian apa yang menghambat Tuhan bisa melengkapi kita. Saudara, saya akan tunjukkan kepada saudara beberapa. Yang pertama adalah satu sakit kejiwaan, bukan sakit jiwa, tapi sakit kejiwaan yang bernama self-pity. Seorang yang self-pity, menyayangi dirinya kelewat, dia akan egois, dia akan arogan, dia akan kejam. Jadi self-pity, ya ada apa-apa nangis, ada apa-apa manja, ada apa-apa wah menyalahkan orang lain, itu self-pity. Itu ternyata kelihatannya, wah kamu lemah ya, kamu harus dimanja ya, kamu harus dibantuin ya. Tapi sebenarnya hatinya kejam. Ini orang yang self-pity, hatinya kejam. Makanya ini sakit kejiwaan. Ya saudara, saudara mesti tahu, ini yang menghambat karena ada bibit kejahatan dalam hati saya. Saya orangnya self-pity. Kenapa kamu tidak bantu aku? Ketika aku jatuh sakit, aku di rumah sakit, kenapa kamu tidak datang? Saudara, kamu tahu aku tidak bisa membayar ini, kenapa kamu tidak bantu sama aku? Saudara. Nah, self-pity ini akan berkembang dengan membuat segala rencana kejahatan. Ya, saudara, syukur kalau aku dapat. Kalau aku tidak dapat, aku harus dapat. Kayak apa caranya? Dengan air mataku. Aku harus dapat. Ini self-pity. Ya, saudara. Jadi, saudara mesti tahu ini menghambat Tuhan tidak bisa melengkapi ibu, tidak bisa melengkapi bapak, tidak bisa melengkapi siapapun yang kekurangan. Karena ada sikap dan sifat self-pity. Aku nomor satu. Kenapa kamu tidak mau bantu sama aku? Saudara, ini sifat jahatnya saudara, dilarang. Tidak terima. Seorang yang tidak terimaan, ya saudara, dia tidak mempunyai roh yang kasih. Yang rela, yang ikhlas, tidak terima. Sama sekali aku tidak terima. Nah ini, saudara, orang yang tidak terimaan dalam hidup sehari-hari, saudara mesti tahu, dia tidak mungkin Tuhan mau turun tangan melengkapi dia. Tidak mungkin. Dia harus berjuang mati-matian. Ya mati mau mati mau hidup terserah. Tuhan akan lepas tangan. Karena ini satu kejahatan. Semua kejahatan Tuhan tidak bisa membantu. Ya, lucu kalau Tuhan membantu saya berbuat jahat. Lucu kalau Tuhan membantu sifat saudara yang jahat. Lucu sekali. Dia bukan Tuhan namanya. Dia hanya membantu orang yang sifatnya benar. Amin. Itu sebab saudara mesti tahu. Hal yang ketiga, menggerutu dan memberontak. Ini kan lumrah ya saudara. Lumrah sekali hal ini. Kapanpun, kadang-kadang untuk urusan apapun, orang suka menggerutu. Ya,
Saya pernah memberikan satu contoh. Coba saya sekarang minta saudara seolah-olah ngambil barang di bawah. Coba 1, 2, ayo gini. Pakai enggak? Pakai enggak? Pakai apa enggak? Pakai. Itu termasuk menggerutu. Ya. Mau ngambil ke atas tidak bisa. Ya, menggerutunya keluar. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa hati seseorang, prestise seseorang itu tidak mengizinkan dia tunduk. Tidak mengizinkan dia untuk bersusah payah. Ya, jadi menggerutu dan memberontak ini otomatis. Makanya semua hati yang tidak beres, tidak benar, tertutup bagi dia pertolongan, perlengkapan dari Tuhan untuk bisa melengkapi dia, tertutup sama sekali. Ya, saudara, itu sebab dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14, mari kita akan membaca bersama. Kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-17. Kita akan baca. 1, 2. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Amin. Saudara, inilah kelapangan hati dibutuhkan supaya Tuhan mau turun tangan dalam semua kekurangan kita. Saudara, menggerutu, memberontak, tidak terima, self pity, ini sama sekali tidak ada kelapangan hati. Hatinya cepat sekali. Hatinya mengkerut. Saudara, mengkerut. Hatinya harus luas, lapang. Saudara, kita harus merubah. Kalau kita anak Tuhan, hati kita ini sempit, hati kita ini ciut, saudara, maka kita tidak akan pernah dijamah oleh kuasa Tuhan. Itu sebab hati kita harus apa? Lapang. Ayo tangan saudara, hati saya harus lapang. Tidak boleh sempit. Dalam nama Yesus. Supaya Tuhan bekerja melengkapi saya luar biasa mulai saat ini demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Lapangkanlah hatiku yang sesak. Sesak jelas. Makanya menggerutu, memberontak, tidak terima, self pity karena sesak hatinya. Saudara, orang juga bisa mengatakan sesak hati ini jengkel. Ya, orang juga bisa mengatakan bahwa gak terimaan. Orang bisa mengatakan bahwa aku ini seorang yang sangat tertekan. Ya, hatinya tidak lapang. Hanya Roh Kudus bisa memberi hati yang lapang. Hari ini aku tidak dapat uang. Aduh, dia sudah janji mau bayar, gak bayar sekarang. Gak apa-apa, tak serahkan Tuhan. Hati saudara lapang, Tuhan melengkapi kekurangan saudara. Tetapi coba, kalau saya tidak lapang hatinya, wah ini keterlaluan. Ini harus diurus ini. Ini harus dituntut nih, di muka hukum. Saudara, repot kan? Tuhan semakin menjauh dari saya. Itu sebab kelapangan hati, keluasan hati itu menunjukkan sifat Kristus. Amin. Sekali lagi, kalau suami dan istri itu suka berantem di rumah, masalahnya ya cuma ini, kelapangan hati tidak ada. Ya, tidak ada pengertian karena tidak lapang hatinya. Gak bisa memasukkan kekurangan istri ke dalam hatinya, gak bisa. Sudah penuh hatinya, wong cuma kecil sekali. Kecil sekali. Coba kalau hatinya lapang, segala macam masalah dia bisa tampung dan no problem. Tidak membuat dia emosional, tidak membuat dia menjadi kebakaran jenggot. Tidak, hatinya luas. Sekali lagi, suami dan istri. Kenapa berantem terus? Ya ini sebabnya, tidak ada kelapangan. Tidak bisa memasukkan segala kekurangan si istri atau kekurangan si suami dalam hidupnya. Dia tidak bisa menerima. Dulu orang tuaku ketika aku masih di rumah orang tua tidak kayak begini. Sekarang aku menikah sama pria ini, sama wanita ini. Sekarang semua menjadi tidak baik. Tidak ada keluasan. Saudara. Jadi kalau saudara dan saya mengalami demikian, sampai kapanpun Tuhan tidak bisa bekerja.
Tuhan tidak bisa melengkapi kekurangan saudara. Karena saudara memang hatinya tidak bisa luas. Itu sebab Tuhan lapangkan hatiku. Seorang yang ingin kegirangan dari Roh Kudus dan keselamatan Tuhan masuk dalam hidupnya, melengkapi segala kekurangannya, dia harus melapangkan hatinya. Amin. Belajar menerima orang yang salah kepada saudara. Belajar menerima orang yang tidak suka. Belajar menerima orang yang jahat kepada saudara. Enggak apa-apa, aku bisa menerima. Tuhan yang menangani semuanya. Saudara, coba kalau saya hatinya kecil, ciut hatinya, mengkerut hati saya. Wah, saya tidak terima. Saudara tidak terima. Belajar. Orang yang lapang hatinya, Tuhan bisa membela dia. Amin. Ini pelajaran seorang anak Tuhan. Dan ini penting sekali. Para kekasih, tadi saya katakan kata bertobat adalah kunci kata yang istimewa. Ya, kekurangan yang pertama adalah tidak ada roh yang rela. Jadi berhubung waktu saya membatasi hanya 2 kekurangan saja. Katakan, kekurangan saya yang pertama adalah tidak ada roh yang rela. Saudara, apa maksudnya? Ya, maksudnya tadi kita sudah lihat ya di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-14 ya. Coba dalam Mazmur 51 ayat yang ke-14 ayat 3, 4 dan 5. Kita akan melihatnya. Kita akan baca ayat 3, 4 dan 5 dari Mazmur 51. 1, 2. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Amin. Ini loh penyebabnya. Inilah latar belakang kesempitan hati kita. Makanya ayat 14 yang tadi kita sudah baca, kembalikanlah kembali padaku Tuhan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Saudara, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Inilah ayat 3, 4 dan 5. Ini keadaan kita. Aku bergumul dengan dosaku. Tuhan, aku bergumul. Kadang-kadang aku kalah. Kadang-kadang aku masih tetap bergumul. Gak pernah bisa menang. Saudara. Nah, itu sebab pada slide ini saya menunjukkan saya dan saudara harus datang kepada Tuhan seperti gambar ini. Seperti lukisan ini. Bila saya dan Anda datang dan kita jatuh tersungkur di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita dan merestore. Ya, membaharui, mengembalikan kembali kepada kita semua yang istimewa. Katakan luar biasa. Saudara, tadi kita melihat kasihanilah aku. Ya, lalu kita juga melihat bersihkanlah dan tahirkanlah ayat 4. Jadi ayat 3, kasihanilah aku ya Allah. Ayat 4, bersihkanlah dan tahirkanlah aku. Dan ayat yang kelima, aku sadar. Aku sadar dan aku bergumul dengan dosaku. Ini jalan menuju pertobatan. Katakan jalan menuju pertobatan. Saya harus meminta belas kasih Tuhan. Saya harus menyadari dosa saya yang perlu dibersihkan, perlu ditahirkan. Saya harus sadar dan bergumul dengan dosa saya supaya saya bertobat. Amin. Jadi 3 step untuk seseorang bisa datang kepada Tuhan dan dipulihkanlah dia sehingga Allah bisa memberikan
unsur-unsur ayat 14 yang tadi kita sudah baca. Ya, sehingga Tuhan bisa memberikan kepada orang ini sesuatu pemulihan dan perlengkapan ilahi. Katakan luar biasa. Saudara, itu sebab saya tulis ya, aku mau tobat agar aku lepas dari kesusahan dan kemiskinanku. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan pada masa yang sulit ini, pada masa yang penuh dengan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Itu sebab kalau seorang dia tidak menyiapkan hidupnya dengan Tuhan, maka dia harus menanggung semua sendiri. Semua katakan, tetapi bila saya bertobat, Yesus menanggung bagi saya semua kemustahilan saya, semua penyakit saya, semua kekurangan saya, semua ketidakmampuan saya, dalam nama Yesus. Amin. Itu sebab dunia sedang menuju kehancuran. Ya, kita harus tahu. Saya katakan kemarin ada seorang saudara selalu mengirim saya. Hari ini saya baru melihat 3. Kemarin saya melihat 15 gempa bumi di seluruh Indonesia. Saudara. Jadi videonya, grafiknya dikirim kepada saya. Ya, saya bilang saya tidak membutuhkan ini buat apa? Ya, hanya untuk baca-baca saja. Dan saya tidak ada waktu untuk baca, saya bilang. Itu video, itu tulisan. Saudara, hari ini ada 15 gempa bumi di seluruh Indonesia. Dan bahkan yang pada skala 4,6 pun tidak diberitakan. Ya, saudara. Tetapi itu banyak sekali. Negara mana juga ada, Filipina apalagi. Saudara, selalu ada. Jadi kalau orang itu tidak dekat dengan Tuhan, terus mau apa gitu loh. Pertanyaan besarnya adalah mau apa? Kalau Anda tidak dekat dengan Tuhan, if you go straight far away from the Lord, then what you want to wait for? You cannot waiting for something great and gracious from the Lord, but you have to responsible by whatever you done in this world by yourself, and the Lord Jesus Christ will not take care of you. You have to face all the dangerous, all the things that is harmful in this world will come to you. No one will help you. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kata tobat ini adalah rahasia memasuki satu perlengkapan ilahi yang luar biasa. Bila saya dan Anda ada ini, maka kita memiliki dalam hidup kita ya perkara-perkara ilahi yang lengkap dalam hidup kita. Katakan luar biasa. Saudara, masih pada Mazmur 51 ayat 14, kekurangan yang kedua apa? Ya, dan saya tutup di sini. Kekurangan, kegirangan dan keselabatan. Saudara, itu sebab saya dan saudara harus tahu bahwa kata bertobat ini, ya saudara, ini akan memberikan Roh Kudus dan berkat kepada kita. Katakan, bila saya bertobat, segala kekurangan saya ditutup oleh 2 hal. Roh Kudus dan berkat ilahi. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.